Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi scan QR code sederhana dengan menggunakan Laravel. Di sini saya akan membagi ke dalam 5 tahap, yaitu yang pertama instalasi, kemudian nanti kita akan membuat database-nya, kemudian kita akan membuat tampilannya, kemudian kita membuat controllernya, dan yang kelima adalah membuat animasi scanner. Baik, langsung saja silakan teman-teman semuanya membuka command line-nya. Di sini saya menggunakan Git. Pertama kita akan install terlebih dahulu Composer. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter, tunggu hingga proses instalasinya selesai. Baik, untuk proses instalasinya sudah selesai. Kita akan coba masuk ke dalam root foldernya. Namanya adalah cd Laravel QR Scanner. Kemudian enter. cd namanya tadi adalah cd Laravel ya, Laravel. cd Laravel QR Scanner. Nah, sudah masuk. Kemudian kita akan buka di kode editor Visual Studio Code, code spasi titik. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah terbuka di Visual Studio Code. Pertama kita akan jalankan di terminal ini. Saya clear dulu, clear. Nah, kemudian PHP artisan serve. Nah, sudah berjalan. Sekarang kita coba buka di Chrome. Baik, untuk Laravel sudah terbuka. Di tahap pertama kita selesai, kita centang checklist. Oke, sekarang tahap kedua yaitu membuat database. Buka Visual Studio Code-nya, kemudian buka .env. Nah, kita akan membuat nama database-nya. Nama database-nya di sini ya, Laravel QR Scanner. Nah, ini kita copy, kemudian kita buat di PHP MyAdmin. Nah, di sini kita buat baru, kemudian pastekan di sini, kita buat. Nah, sekarang sudah ada database-nya. Kemudian tahap selanjutnya kita akan kita akan membuat dua model. Model yang pertama adalah model absensinya atau disebutnya attendance. Kemudian yang kedua adalah model siswa, atau menggunakan bahasa Indonesia juga bisa. Di sini absen. Nah, di absen ini nanti ada data ID siswa dan tanggal. Kemudian model siswa nanti ada data nomor induk siswa dan nama. Kemudian kita akan buat seeder untuk siswa. Seedernya mungkin 2 saja mungkin ya datanya. Kemudian kita akan membuat relasinya. Dan kemudian kita akan memigrasi migration yang sudah kita buat. Oke, kita akan membuat di sini. env-nya kita close saja. Kemudian kita buka terminal di dalam Visual Studio Code. Kemudian kita ketikkan perintah PHP artisan make model. Kemudian nama modelnya adalah absen. Kemudian min-m untuk sekaligus membuat satu file migrasinya. Kita enter. Nah, sekarang sudah terbuat data modelnya di app, kemudian model namanya absen. Nah, di model ini pertama kita coba untuk memproteksi bagian ID-nya, protected, kemudian guarded, kemudian kita proteksi bagian ID-nya. Ini kita copy terlebih dahulu untuk nanti kita pastekan di model siswa. Nah, setelah model kita buka di bagian database, kemudian migration. Di sini ada migrasi absen. Nah, apa yang akan kita buat? Datanya adalah table. Yang pertama adalah ID siswa, bentuknya integer. Nama kolomnya adalah ID siswa, seperti ini. Kemudian yang kedua table, kemudian date karena berupa tanggal. Di sini kita kasih tanggal. Nah, seperti ini. Baik, untuk migrasi bagian absennya sudah kita close. Bagian model absen juga kita close. Yang kedua kita akan membuat migrasi model dan migrasi siswa. PHP artisan make model, kemudian nama modelnya adalah siswa, min-m, enter. Nah, sekarang sudah terbentuk. Bagian model siswa kita buka, kemudian kita pastekan bagian proteksi datanya. Kemudian kita buka juga
migrasi siswa. Nah, di sini kita isi table integer nama NIS ya, NIS. Kemudian yang kedua table string nama. Nah, seperti ini saja. Nah, untuk bagian siswa ini juga sudah. Selanjutnya kita akan membuat dummy datanya dengan menggunakan seeder. Kita buat di sini PHP artisan make seeder. Nama seedernya adalah siswa seeder. Nah, seperti ini. Bagian seeder masih di dalam folder database. Di bagian seeder, nah siswa seeder. Nah, kita kecilkan. Nah, di sini kita akan buat variabel siswa. Kemudian dalam bentuk array. Kemudian array di dalamnya. Yang pertama adalah nis. Misal nisnya adalah 111. Kemudian nama. Nama yang pertama adalah Hisham. Kemudian data yang kedua. Data yang kedua nisnya adalah 222. Kemudian nama Zubair. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita panggil siswa, model siswa. Kemudian kita insert siswa. Seperti ini. Kemudian kita panggil seeder siswa di database seeder. Jadi di sini kita akan memanggilnya this call seedernya adalah siswa seeder class. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba migrasi data yang sudah kita buat dengan cara PHP artisan migrate. Nah, kita migrasi tabelnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba lihat di PHP MyAdmin. Nah, sudah ada absen dan siswa. Nah, ini bagian siswanya. Kemudian kita coba akan sheet data siswanya PHP artisan db sheet. Nah, seedernya juga sudah berjalan. Kita coba lihat datanya di tabel siswa. Nah, sekarang sudah ada 2 data yang ada di tabel siswa. Oke, selanjutnya ini sudah, ini juga sudah. Tinggal kita merelasikan tabel. Baik, kita akan pergi lagi di kode editor. Kemudian di sini kita ke model absen. S1 siswa nis dengan di absennya adalah ID siswa. Selanjutnya kita ke tahap 3 yaitu membuat tampilan. Nah, di sini kita akan menggunakan Bootstrap. Silakan buka Bootstrap. Nah, di sini saya sudah membukanya. Pergi ke dokumen, kemudian kita copy bagian ini ya. Kita copy. Kemudian kita buka ke halaman ke folder resource, kemudian views, welcome. Ini kita hapus semuanya. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, di sini kita akan ganti judulnya QR scan. Seperti ini. Kemudian nah, di sini ini sudah. Kemudian kita akan pasang instascan dari GitHub-nya Suchmich instascan. Nah, ini ya. Teman-teman bisa membukanya. Ada di sini GitHub-nya. Yang pertama kita akan coba pakai JavaScript CDN ya. Nah, ini kita copy. Kemudian kita tempatkan di sini. Nah, di sini. Selanjutnya di GitHub-nya sini ya, kita scroll ke bawah. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama kita copy video.
tag video. Nah, ini kita copy, kemudian kita tempatkan di sini untuk mengetes kameranya ya. Kemudian, nah script ini kita copy, kita tempatkan di bawah sini ya, script dari Instascan-nya. Nah, simpan, kemudian kita coba tes kameranya. Nah, sini kita tes. Nah, di sini karena saya menggunakan kamera di recorder, saya akan matikan terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah tampil untuk kamera di tampilan website ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil menampilkan kamera, baru kita akan memodifikasi halaman dari project kita. Baik. Untuk memodifikasinya, ini kita cut terlebih dahulu. Di sini akan saya buat komentar scanner, atau nggak usah dipakai komentar dulu, kita pakai container. Nah, kemudian ini bagian scannernya, scanner. Kemudian kita pakai card. Nah, ini card, pakai card, backgroundnya putih, kemudian ada sedikit shadownya, kemudian kita kasih rounded 3, kemudian kita kasih paddingnya adalah 3, bordernya kita kasih 0. Nah, seperti ini. Kita pas tekan scanner tadi di sini. Nah, seperti ini. Kita coba lihat di sini. Nah, sekarang sudah tampil. Cuma ini terlalu besar, coba kita akan kecilkan. Nah, di sini kita kasih qual LG 6. Misal seperti ini ya. Kemudian PY 5. Nah, sekarang sudah kecil. Kalau masih ingin dikecilkan, call LG 4. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian ini bagian scannernya, scanner. Selanjutnya di bawah scanner ada table responsive, tablenya kita kasih class table border table hover, seperti ini. str th, headernya pertama adalah nama, kemudian di bawahnya adalah tanggal. Nah, seperti ini. Kita coba lihat lagi. Oke, seperti ini. Kita kasih jarak. Sini aja, margin top adalah 5. Nah, seperti ini. Oke, untuk tahap 3 sudah selesai. Tahap keempat kita akan membuat controllernya. Kita buka lagi terminal di dalam Visual Studio Code. Kita ketikkan php artisan make controller absent controller. Nah, seperti ini. Kita coba buka kontrolnya di app, kemudian http controller absent controller. Nah, di sini kita akan buat fungsi public function store ya, store untuk nyimpen datanya. Kemudian di dalam sini kita kasih request. Pertama kita cek data, kita variabel cek, kemudian panggil absennya, kemudian where kondisinya adalah ID siswa, request ID
siswa, nanti ada input, name-nya adalah ID siswa. Yang kedua, kita cek tanggalnya, tanggal seperti ini. Tanggalnya kita pakai date, kemudian date hari ini ya, YMD, kemudian row. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan kasih kondisi if $check. Nah, kita akan kembalikan ke return, redirect ke welcome dengan pesan, nama pesannya gagal, isi pesannya adalah Anda sudah absen, seperti ini. Kalau tidak, berarti kita panggil absen, kemudian kita buat tersimpan. Yang disimpan adalah ID siswa, request ID siswa, kemudian adalah tanggalnya, date YMD, seperti ini. Kemudian kita kembalikan return, redirect ke welcome dengan pesan sukses, kemudian isi pesannya adalah silahkan masuk, seperti ini aja. Nah, untuk kontrolernya seperti ini, Nah, selanjutnya kita akan buka bagian routingnya di routes, kemudian web. Kita buat route baru, route post, kemudian store, kemudian kita panggil controllernya absent controller class, namanya store tadi ya, store, kemudian name store. Oke, bagian routing dan kontrolnya sudah. Selanjutnya kita akan buat di sini formnya di bawah video. Di sini kita buat form, metodenya adalah routingnya ke store, kemudian metodenya post, kemudian ID-nya form. Baru di sini kita akan kasih input hidden, name, ID siswa, kemudian ID-nya ID siswa. Nah, nanti ini berfungsi untuk menampung hasil daripada QR scannernya, kemudian nanti akan diteruskan atau disimpan di routing store ini ya. Nah, sekarang adalah ini sudah fungsi store sudah. Nah, kita setting di bagian JavaScript-nya di sini. Kita panggil scanner.add_listener scan, kemudian function C misal seperti ini ya, function. Kemudian di sini dokumen get element by ID, yaitu kita akan tangkap ID siswa. Kemudian kita set value-nya, value C. Nah, seperti ini. Dokumen get element by ID. Formnya form. Kemudian kita submit agar bisa tersimpan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita buat bagian pesannya di sini, pesan if
kalau ada session has nama pesan pertama adalah misal gagal. Nah, kalau gagal mau ditampilkan pesannya apa? Misal kita kasih pesannya yang tadi ya, gagal, gini dulu aja. Kemudian kalau sukses kita tampilkan masuk nama sessionnya. Nah, seperti ini. Kita akan coba. Kita refresh. Nah, teman-teman, sini saya sudah membuat satu QR code dari data siswa yang sudah dimasukkan, yaitu data dari Hisham dengan kode 111. Kita akan coba. Oke, ini ada page expire. Di sini saya lupa untuk menambahkan bagian formnya. CSRF. Nah, ini kita masukkan. Kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Nah, coba kita scan. Di sini call undefined. Oke. Di method absent controller di sini coba kita kasih get atau first. Nah, seperti ini. Karena nggak ada method row. Localhost. Kita scan lagi. Nah, sekarang ada pesan masuk. Berarti dia sukses. Kita lihat di database-nya. Bagian absen. Nah, sini sudah ada nih. ID siswa, tanggalnya sekian. Sekarang kita coba scan lagi. Pesannya gagal karena sudah absen. Nah, sekarang sudah berhasil, tinggal kita modifikasi bagian pesannya, dan juga kita akan tampilkan datanya di tabel. Kembali lagi ke sini. Yang pertama, kita coba modifikasi bagian pesannya. Nah, kita bisa menggunakan alert. Nah, sini alert danger atau warning aja, warning roll alert. Isi pesannya adalah kita cetak message gagal. Nah, seperti ini. Coba kita simpan dulu. Scan. Oh, nggak bisa ya. Session has. Seperti ini. Kita coba ulang lagi. Scan. Nah, sekarang satu ya. Session has gagal. Session get ya. Lupa sessionnya. Nah, sekarang sudah ada warningnya. Nah, di bagian alert ini supaya kita bisa close, kita pergi ke Bootstrap alert, kemudian cari yang ada dismiss-nya. Nah, bagian ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, inform ini mungkin yang paling tebal adalah info. Nah, ini nggak usah ya, ini nggak usah. Pesannya kita cut, masukkan ke sini di dalam strong. Nah, selanjutnya ini sama, kita copy, masukkan di sini. Alertnya kita ganti sukses, kemudian di sini sukses.
Nah, seperti ini. Sekarang kita coba hapus database-nya, kita refresh, kita masukkan lagi. Nah, silakan masuk. Kemudian selanjutnya kita akan tampilkan datanya di sini ya. Untuk menampilkan datanya, karena di welcome ini tidak memiliki controller, nah kita bisa menggunakan di sini langsung aja. Datanya adalah namanya absent. Kita panggil dari absent all. Nah, seperti ini. Kemudian kita kesini aja dah. Baru di sini kita buat for each absent pertama adalah item, kemudian nama. Nama kayaknya nggak muncul karena kita menggunakan relasi. Relasinya adalah siswa, nama. Kemudian TD, item, tanggal. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, sekarang sudah tampil. Oke, sekarang sudah bisa. Kita coba lagi untuk ngetes QR code-nya. Nah, Anda sudah absen. Selanjutnya, tahap 5 yaitu membuat animasi scanner. Namun sebelum itu kita akan coba di QR code yang kedua. Nah, di sini saya sudah menyiapkan QR code yang kedua. Sebentar. QR code kedua. Nah, QR code kedua nama Zubair. Sekarang kita scan lagi untuk yang gagal. Oke, Anda sudah absen. Baik. Sekarang tinggal bagian animasi scannernya. Kembali ke bagian sini untuk routes, controller, model, ini kita close. Nah, di bagian welcome sini, di atas daripada preview kamera, kita tambahkan class scanner ya, scanner. Ini untuk animasinya. Kemudian kita buat satu file di public style.css. Jangan lupa kita panggil di sini link cut, kemudian set seperti ini. Untuk hasil akhirnya adalah seperti ini. Dan untuk codingan dari CSS dari scanner atau seluruh dari project ini adalah seperti ini. Silakan teman-teman bisa melihat dan bisa mengetikkan ulang. Oke, saya ulangi. Jadi kita sudah membuat kontainer pembungkus dari project kita. Kemudian di sini ada card. Nah, untuk wrappernya saya pindahkan ke bawah untuk membungkus scanner dan kameranya. Nah, di sini ya. Oke, secara keseluruhan untuk preview untuk kamera Z indeksnya 1, jadi dia di lapisan pertama. Kemudian height-nya 500, width-nya 500, marginnya atas bawah 0 pixel, kanan kirinya auto. Kemudian cardnya ini, card ini displaynya grid, kemudian grid template kolom 500, rows-nya 500 dan background-nya putih. Kemudian wrapper-nya kita ambil dari induknya card, kemudian wrapper, background-nya kita ganti. Ini ada QR code, jadi untuk menunggu si kamera nyala, background-nya berwarna biru dan ada gambarnya. Kemudian ya tidak ada repeat dan dia bersifatnya adalah mengcover si card ini. Border radiusnya 10 pixel. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita refresh.
Nah, dia adalah ada gambar. Selanjutnya ini wrapper scanner. Animasi akan dimulai. Nah, animasinya ada di bawah. Kemudian Z indeksnya posisinya adalah di atas dari kamera. Nah, si scannernya lebarnya itu 100%. Kemudian lebarnya 3 pixel, backgroundnya hitam. Kemudian opacity-nya 0,7, jadi nggak terlalu gelap. Kemudian positionnya relatif. Ini untuk shadow-nya. Kemudian atasnya 50%. Nah, ini ada animasi-animasi seperti animasi name-nya adalah untuk memanggil keyframe daripada ini ya, 0%, 25%, 75%. Kemudian durasinya 4 second, timing functionnya linear, animation iteration count-nya adalah infinite, dan animation play state-nya pause. Kurang lebih seperti ini dan hasilnya seperti ini. Kita coba lagi. Scan yang si Syam. Nah, Anda sudah absen. Scan yang si Zubair. Nah, sudah scan. Baik, terima kasih. Demikian tutorial bagaimana cara membuat QR scanner untuk aplikasi absensi sederhana dengan menggunakan Laravel. Semoga teman-teman semuanya yang sedang belajar bisa belajar di sini dan semoga ini bisa dikembangkan menjadi sistem yang lebih bagus lagi. Mungkin bisa ditambahkan suara ketika dia absen atau ketika dia gagal ada suaranya yang berbeda gitu kan. Dan bisa juga di set untuk beberapa waktu, misal ada absen pagi dan absen sore. Demikian tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.